Bandung untuk karya ilmiah. Jalan tol. Ada di rest area 72. Rest area 72. Melamun dia, melamun. Melamun tuh sana tuh. Ngapain melamun? Tuh ada yang lagi melamun. Jatuh ke dalam bumi kita, atau dia itu tidak tergores habis, tidak terbakar habis di atmosfer. Ada 3 jenis meteorit. Yang pertama meteorit batu yang ada di belakang adik-adik, ada di situ ya. Ini adalah jenis dari batu meteorit jenis batu. Lalu selanjutnya ada meteorit jenis besi dan meteorit jenis campuran. Adik-adik boleh kita
masuk sini. Ngerti nggak? Nah, kita sedang berada di lantai 2. Nah, kita sudah masuk ke lantai 2 nih. Kita mau ngeliat Pak Haji. Awak tak play mana? Termuntah lagi. Dia gempa malah happy. Istighfar, istighfar. Ini kekuatan berapa? Ini berapa skala kita? Sendiri. Wah, banyak kameramen. Wah, ada kameramen di sini. Yang mau nyoba simulator. Ini di situ di gempa. Pakai headset. Gempa nanti malam Jumat. Gempa nanti malam Jumat. Purba. Kita kena gempa. Masya Allah. Ini yang Mbah Marijan. Iya. Oh, Mbak Marijan. Iya. Mbah Marijan ya. Mirip motor Kama. Itu termos siapa tuh? Wah, TV juga ya. TV juga hancur tuh. Allahu Akbar. Ini kan sepleton. Wow, banyak dinosaurus. Hah? Sono. Virtual. Sumber daya geologi. Tembaga yaitu tenaga, dan ini adalah bagian kecil dari Oke nih, kita makan-makan sama anak-anak cantik nih. Ini Gaida guys. Gaida ini guys. Dia jarang buka masker guys. Sekarang buka masker guys. wah itu Sparrow. Salah. Dua, tiga. Di kampus ITB nih. Tuh, anunya tuh. Masuk ke ruang aula.
Nih, biar kelihatan mukanya ntar nih. Itu. Kepada teman-teman Asep Kurnia, Eskom, Kepala Subbagian Humas dan Publikasi dari Biro Komunikasi dan Humas ITB. Kepada Bapak Asep, kami persilakan. Terima kasih, Bu Feren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ini adik-adik para calon penerus bangsa ya. Ada ibu yang saya hormati. Coba saya pengen tahu yang kelas 10 ada? Enggak ada. Yang kelas 11? Semuanya. Yang kelas 12? Nah, yang kelas 12 sudah terdengar ya bunyi jantungnya. Sudah mulai berdetak kencang ya. Bagaimana masuk ITB? Mudah atau sulit? Mudah? Mudah ya? Buktinya sekarang kalian sudah di ITB. Ya mudah. Jadi tinggal naik kendaraan, turun di gerbang ITB, masuk mudah. Tapi nanti yang kalian harus bersaing itu adalah seleksi ketika kalian nanti masuk perguruan tinggi negeri. Ya bukan hanya ITB. Dan buat adik-adik ingat ya, ITB kita menerima siswa-siswi dari seluruh Indonesia. Ya dalam artian kesempatan kalian itu sama. Ya dari seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia. Yang membedakan itu nanti diri kalian sendiri. Ya, karena kita tidak membedakan dari sebuah provinsi, sebuah kota, apalagi nanti sebuah sekolah ada. Ya, mau yang sekolahnya lama atau baru, kesempatannya sama, karena sistem terus berjalan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, tapi yang harus disiapkan adalah adik-adik nanti berprestasi. Apalagi yang kelas 12 ya, motivasi kalian itu harus lebih tinggi. Ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Nah, kita mulai aja adik-adik ya. Masih semangat? Udah pada makan siang? Belum? Belum ya? Jangan sampai tidur ya. Nanti susah banguninnya. Nah, adik-adik, kalian sebetulnya sekarang ada di zaman milenial. Ya, zaman dimana informasi itu sangat mudah. Beda dengan kakak dulu. Nah, kalau kakak dulu pengen tahu sebuah PTN itu kita harus terbang ke PTN tersebut. Ya, misalnya kakak dari Tasik pengen ke ITB berarti harus ke Bandung. Pengen tahu tentang ITB. Dari Jakarta, ya dari Kalimantan, Sumatera, bahkan ujung Papua, kalau pengen tahu sebuah PTN dulu itu harus terbang. Nah kalian sekarang motivasinya harus lebih ya, dimana dengan adanya IoT ya atau teknologi digital, kalian cukup berselancar di dunia maya, kalian sudah dapat. Ya dan ujiannya pun sekarang kalian tidak usah datang-datang ke ITB ya ke Bandung, ya nggak usah. Kalian tinggal cari lokasi yang terdekat dari rumah, kalian tinggal ujian. Nah, itu enaknya sekarang. Berarti nilainya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya karena kalau adik-adik diterima di pilihan 2, ternyata pilihan 2 ini bukan pilihan yang adik-adik sukai. Nah sekarang itu wajib diambil. Ya kalau tidak diambil, 3 tahun ke depan nomor induk sekolah adik itu akan terblok. Ya jadi tidak bisa daftar di perguruan tinggi negeri maksudnya. Ya. Eval kemik. Instrumen keren. Instrumen. Losing balance. Terbang lu berdiri. Oleng dikit. Pas terbang berdiri, pas turunnya turbulence melayang. Turbulensi. Oke. Waduh. Apa ya? Nothing lagi. Ada ikannya apa? Santai keluar. Gue terombang-ambing depan belakang. Saya juga lolo. Belum. Ngapain sih orang mau dikirim ke grup kelas? Parah tiba-tiba nge-spawn. Orang nggak diajak. Halo.
Nah, udah sampai. Penginapan. Astagfirullah, tas kagak kebau. Kan malam ini. Lagi sih. Oke, malam ini nih. Kalau kita tahun baru. Lagi. Ada yang larang. Wah, ini ada tutup paminya. Buka. Boleh. Sholat duha. Tapi Firman, emang boleh sholat duha sekarang? Hah? Dia yang mau sholat. Oh dia nggak apa-apa. Kalau duha sama yang sholat kapan aja bisa. Dia yang punya nama, tapi boleh ya? Hidup mati duha ya. Di sini nih pila apa namanya deh? Aduh, waktu nyebutin tadi Fitrinya nyebutinnya apa ya? Lupa. Pila apa? Dre, ini pila apa namanya Dre? Pila the Pew. Devil. The Pew. Depiu. Oh, pila Depiu. Villa de View. Daerah Lembang ini ya? Lembang. Daerah Lembang. Masih di bawah. Lembang bawah ya? Masih belum yang Lembang atas gitu ya? Ini atas itu. Kalau Lembangnya mau dikinar udah dingin. Villa de View. Iya beneran dingin banget. Mandi juga nggak kuat. Aduh. Kalian nggak ikut itu? Ikut tim itu? Di sana lagi ada tim. Kan game. Villa de View. Hadiahnya uang cash. Uang cash. Ibu mau di atas atau mau depro? Si Purba. Si Empur. Pagi-pagi sarapan empur. Belakang itu dimasukin tikus. Oh, nasi goyeng. Nang makan nang. Yang
Aduh. Balitsa. Siap-siap. Makasih ya. Oh iya ya. Iya, makasih. Bang Purba mana ya? Bang Purba lagi makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pandangan mata kepada Bapak dan Ibu orang tua wali murid kelas 11 IPA, 11 IPS, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Ini sedang makan siang di rumah makan Cekole. Seperti kita saksikan, Bapak Ibu guru. Kita lihat anak-anak, alhamdulillah sama dengan seperti tadi malam, mereka sudah bisa makan sendiri, tidak disuapin ya, dia makan sendiri. Nah, ini ibu guru, beberapa ibu guru makan bersama, digabung aja makannya sambil menyaksikan lagu. Ini Pak Haji Fajar Sidik. Ini calon istrinya. Lagi mau deket-deketin cewek tapi ditolak kayaknya. Ini anak-anak, alhamdulillah mereka sehat walafiat. Sekarang lagi makan siang di rumah makan Cekole. Dan saat ini kita saksikan juga di seberang sana, di sebelah situ ada hiburan ringan, lagu-lagu untuk para orang-orang yang sedang menikmati makanan yang sudah disiapkan sejak tadi untuk mereka semua. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ini wajah-wajahnya. Wajah-wajah kelaparan. Kita lihat yang sudah dapat nasi, yang jaket merah ya Bu, dia dia lagi ngambil nasi. Aku lupa namanya ya Bu, tapi mereka insya Allah bisa melaksanakan semua. Bapak Ibu guru, ini pelayannya. Kita lihatin, ini yang topi kuning, Ibu kenal anak putra Ibu. Orangnya ganteng. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Balitsa. Kita kumpul dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu pembimbing, tolong diarahkan anak-anaknya. Diarahkan, kita mau foto dulu di depan gedung ini. Nanti setelah itu akan ada pengarahan selanjutnya. Ya, ayo.
Yang saat ini mungkin rumusan standarnya itu disertifikasi oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Jadi kami masih berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional BSN. Itu mungkin terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga kami ya. Jadi lembaga kami baru berdiri tahun 2022. Ya namanya ya, nama BPSI Tanaman Sayuran. Tetapi kalau berdiri kantor ini sejak tahun 1940. Dahulu namanya masih Balai Penyelidikan Teknologi Pertanian Bogor. Jadi di sini kebun percobaannya. Tahun 40 berarti itu di bawah pemerintah Hindia Belanda. Itu sejarah dulu pertama berdirinya lembaga kantor ini. Nah, singkat ceritanya adalah tugas pokok dan fungsi ini adalah melanjutkan tupoksi Balai Penelitian sebelumnya. Di mana Balai Penelitian Tanaman Sayuran itu menghasilkan produk-produk teknologi dan varietas tanaman sayuran. Di antaranya kita banyak menghasilkan beraneka ragam varietas komoditas tanaman sayuran. Nah, saat ini dengan perubahan lembaga menjadi Balai Pengujian, kita ya mensertifikasi varietas-varietas yang ada di tanaman sayuran ini menjadi standar nasional. Yang saat ini baru kita rumuskan yaitu Standar Nasional Indonesia untuk perbenihan kentang G0 ya, dan kentang G2. Ya. Nanti kedepannya kita akan standarkan juga beberapa komoditas lainnya. Seiring berjalannya waktu pasti akan selesai semua. Nah, ada 4 komoditas komersil yang kita kembangkan ya, sebagai komoditas utama. Yang pertama tadi kentang yang disebutkan di awal. Yang kedua adalah bawang merah. Yang ketiga bawang putih. Yang keempat cabai. Nah, cabai ini juga terdiri ada berbagai macam jenisnya ya. Cabai rawit, cabai merah keriting, dan cabai merah besar. Nah, di antara 4 komoditas utama ini ternyata juga banyak varietas-varietasnya ya. Yang membedakan adalah dari morfologi, terus dari manfaat hasilnya, potensi hasil, dan juga dari teknik pengolahan pasca panen. Itu yang membedakan dari setiap komoditas yang ada di BPSI Tanaman Sayuran. Sebagai contoh, misalnya untuk kentang itu dibagi dua menjadi kentang sayur dan kentang industri. Nah, kentang sayur itu biasanya untuk konsumsi keseharian seluruh warga masyarakat Indonesia yang pada umumnya ya. Ada juga kentang yang diproduksi sebagai kentang industri, yaitu untuk kentang keripik. Itu untuk kentang ya. Contohnya untuk kentang sayur itu di varietas granola. Contohnya satu. Terus ada juga banyak varietas lain. Saya bagi contoh. Untuk kentang industri ada varietas namanya kentang venturi ya, dan kentang median. Itu untuk kentang sebagai keripik. Lalu untuk bawang merah yang biasa dikembangkan adalah jenis varietas Bima Brebes. Bima Brebes karena memang endemik pada saat pengujian varietas ini adalah lokasinya berada di Kabupaten Brebes sebagai sentra bawang merah. Lalu untuk tanaman bawang putih kita ada lumbu putih, lumbu hijau ya. Itu untuk varietasnya. Contohnya, terus untuk cabai dibagi 3 tadi ya, cabai rawit kita ada varietas Rabani dan varietas Prima. Untuk cabai merah keriting ada varietas Kencana. Contohnya. Untuk cabai merah besar ada varietas Tanjung. Tanjung juga ada Tanjung 1, 2, dan 3. Ya. Itu untuk jenis komoditas komersilnya. Lalu ada juga komoditas sayuran sebagai komoditas sayuran pendamping atau tidak utama ya. Contohnya apa? Misalnya kangkung, bayam, ada tomat, terong. Ya. Ada juga sayuran-sayuran indigenous atau sayuran asli Indonesia. Contohnya yang berada di atas kalian. Ini adalah sayuran asli Indonesia. Ada yang tahu namanya apa? Labu siam. Ya? Waluh. Ini waluh ini. Labu siam. Labu. Ya. Apalagi sayuran asli Indonesia yang kalian tahu?
Pernah makan lenca? Sambal lenca. Ah, itu suka makan sambal lenca. Lenca adalah tanaman sayuran juga, tanaman sayuran asli Indonesia. Pernah makan daun kelor? Itu juga sayuran asli Indonesia. Pernah makan daun katuk? Ya, itu juga bagian dari sayuran asli Indonesia. Ada juga sayur-sayuran yang mungkin yang sudah lazim tidak dikenal. Genjer, pernah makan genjer? Apaan tuh? Genjer yang tumbuh endemiknya di sawah. Pernah. Di Jakarta masih ada sawah nggak? Ada. Ada di pinggiran Jakarta dekat Depok ya. Ini daerah mana Pak? Ya, ke Jakarta Selatan. Selatan, daerah Cipete ya? Cipete. Ya. Itu ya mungkin untuk penjelasan singkat tentang profil lembaga ya. Untuk sarana prasarana yang kami miliki ya, diantaranya ada gedung perkantoran, gedung laboratorium ya. Terus ada juga kebun percobaan. Di sini ada 3 kebun percobaan ya, yang kita namakan namanya instalasi pengujian standar instrumen pertanian ya, IP2SIP, yaitu IP2SIP Margahayu yang kalian sedang kunjungi saat ini di Lembang, yang luasnya kurang lebih sekitar 35 hektar ya, dari utara sampai selatan. Terus ada IP2SIP di Serpong, Tangerang ya. Nggak jauh dari Cipete mungkin ya, ke arah Tangerang Selatan. Iya. Itu luasnya 3 hektar. Lalu ada juga IP2SIP di Brastagi, Kabupaten, ada yang tahu nggak kabupaten mana? Brastagi? Sumatera ya. Sumatera Kabupaten mana? Karo ya, Karo ya. Sumatera Utara. Nah itu untuk sarana dan prasarana yang kami miliki ya, untuk sebagai pengembangan pengujian standar instrumen tanaman sayuran. Oke? Sama Ustadz Sam. Masa tua kurang bahagia. Kenapa lupa yang ngomong? Ini banyak catatannya. Wah. Wah, cuman secoret doang. Di depan UPI Bandung, Lembang, macet. Menuju ke rumah makan Selera Sunda. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, UPI. Tuh masjidnya tuh. Macet Bandung. Bandung macet malam Jumat. Ngapain sih Sel? Tiba di rumah makan Selera Sunda. Antri makan di rumah makan Selera Sunda. Kayak Bapak. Hai. Wah, baterai lemah nih. Panggilin mama mama gitu. Aku lagi mau makan gitu. Punya Bunda.